Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Haikal, siapkan dulu Haikal, ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada yang tidak hadir nih? Hadir semua? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kemarin kan kita udah melaksanakan ujian selama 1 minggu. Terus di pelajaran matematika kemarin ada beberapa orang yang tuntas dan lebih banyak yang tidak tuntas. Kemarin janjinya Bapak bilang hari Senin atau Selasa depan kita remedial. Oke. Pembelajaran hari ini kita mengenal mean, modus, dan median. Tapi yang kita pelajari dulu, ini modus dengan median dulu. Yang mean nanti pada hari Senin. Pertemuan hari Senin kita baru membahas tentang mean. Kemarin saat ujian, menentukan modus dan median banyak yang tidak bisa. Atau banyak yang belum dapat. Ada kesulitan menentukan median tuh kemarin? Menentukan modus dengan median ada kesulitan enggak? Ada kesulitan? Tak ada. Oke, tak apa. Nanti kita bahas lagi yang median data menggunakan tabel. Kalau yang data yang biasa kan kita tinggal mengurutkan aja kan. Habis itu kita tinggal membagi dengan berapa kemarin, dibagi berapa rumusnya? Dibagi N. Bukan N. N itu menentukan mean. Kita bagi 2. Kita bagi 2 kemarin, iya. N/2 rumusnya kan. Oke, perhatikan di depan. Di depan ada mean, median, dan modus. Yang meannya abaikan dulu. Kita bahas yang median dengan modus. Median atau nilai tengah. Pengertiannya kemarin sudah Bapak jelaskan. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah pada sebuah data. Dan disebut sebagai nilai tengah. Cara mengerjakannya, median ini nanti kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Kemarin pas dikasih latihan di ujian tuh, banyak yang tidak diurutkan. Menentukan median. Kalau yang tidak diurutkan itu menentukan mean. Kalau median itu diurutkan dari yang paling kecil. Oke, lanjut ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Contohnya di dalam kelas kita nih, coba perhatikan. Di sekitar kalian, lebih banyak cewek atau cowok? Lebih banyak? Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa modus di dalam kelas ini adalah cewek atau perempuan. Laki-lakinya berapa? Satu kelas ada berapa orang? Ini coba hitung nih, satu kelas kita ini ada berapa orang nih? 5, 4, 9. Berapa? 17. 17. Berarti kalau kita buat kesimpulan, modus dari kelas 5 ini adalah perempuan. Dengan jumlah berapa? Perempuannya berapa? 15 siswa. Hati-hati.
Yang kalian tahu, yang kalian ngerti itu di bahasa Indonesia kemarin modus itu apa? Penipuan. Tetapi kalau di matematika modus itu data atau nilai yang paling banyak muncul. Makanya ada kadang orang mengatakan orang yang banyak bicara itu dikatakan modus. Orang yang pandai nipu itu biasanya banyak bicara enggak dia? Kalau kalian mungkin pernah ditelepon, dapat telepon nih atau SMS atau WA, modus penipuan tuh di situ orang tuh banyak bercakapnya enggak? Banyak bicaranya enggak? Gimana biar kalian tuh bisa terjebak di kata-kata dia tuh? Pasti orang tuh banyak bicara. Iya kan? Tapi kalau di matematika beda. Kalau di matematika itu modus adalah data yang paling sering keluar atau paling sering muncul. Bisa juga dikatakan yang paling dominan. Contohnya, perhatikan di kelompok Haikal ini. Di kelompok Haikal ada berapa orang? 5 atau 6? 5 orang. Modusnya adalah perempuan. Dengan jumlah berapa? 3 siswa. Ada Rizka, kembar. Ini kembar siapa namanya ini? Syakdiah. Yang Syaidah mana? Itu, Syakdiah dengan Najihah. Berarti bisa dikatakan modusnya adalah perempuan. Hati-hati yang laki-laki. Jangan sampai kena tipu, tergoda dengan kecantikan perempuan. Dengar? Begitu juga yang perempuan. Nah, hati-hati. Laki-laki juga suka menipu. Tampangnya aja ganteng, tapi dia tidak mau kerja. Nanti mengandalkan di perempuan. Nanti minta duit lah sama yang cewek nih. Belikan abangmu apa pulsa dek, katanya. Nurut yang perempuan nih. Nah, hati-hati. Oke, yang kita pelajari bukan itu. Tapi yang kita pelajari adalah sebuah data. Atau disebut statistika. Kemarin masih ingat pengertian dari data menurut KBBI. Apa itu? Data adalah informasi nyata yang didapat dengan cara bertanya. Tapi kemarin Bapak lihat bukan itu jawaban kalian. Ada yang bilang data adalah Data adalah sebuah nilai yang disusun dalam bentuk tabel. Habis ada lagi dibuat di situ. Data adalah isi dari sebuah HP. Itu bukan data, tapi paket data. Ada yang diisi seperti itu kemarin. Di kelas B. Karena Bapak semalam yang ngoreksi. Bapak ngoreksinya semalam. Ada yang diisi seperti itu. Yang sebetulnya itu, pengertian data menurut KBBI itu adalah data adalah nilai tadi sebuah informasi yang didapat dari berwawancara atau bertanya. Itu dia data tuh. Data itu nyata, informasi yang nyata. Contohnya, Bapak contohkan satu. Yayu ini perempuan, betul atau salah? Nyata enggak dia? Kalau di bahasa Indonesia itu ada fakta dan opini. Apakah opini atau fakta? Yayu ini perempuan. Tapi kalau Bapak bilang, Yayu adalah seorang perempuan yang memiliki tinggi badan 2 meter. Fakta atau opini? Kenapa dibilang opini? Karena kita belum tahu tinggi badan dia berapa, ya kan? Kalau Haikal adalah seorang laki-laki yang ganteng. Fakta atau opini? Kok opini? Kalau laki-laki itu dibilang ganteng atau cantik? Ganteng kan? Fakta kan? Berarti itu adalah sebuah fakta. Tapi kalau Bapak bilang Haikal adalah seorang murid yang cantik. Fakta atau opini? Opini, karena jenis kelamin Haikal itu laki-laki. Kalau cantik itu biasanya disebutkan untuk apa? Perempuan. Sebuah barang bisa juga. Contohnya, cantik sepatunya, cantik HP-nya. Nah, itu bisa disebut ke sebuah barang. Tetapi, kalau cantik, kalian tujukan ke Bapak, atau ke Haikal, atau Zaki, masuk akal enggak? Tidak kan? Kalau dibilang cantik, nanti nyeleweng pula dia. Apa kalau perempuan, laki-laki jadi cantik itu apa bahasanya? Apa? Boti. Bencong, boti bisa. Paham sampai sini tentang modus?
Oke, kita lanjut ke median atau nilai tengah. Nilai yang terletak di tengah-tengah dengan posisinya harus pas. Coba angkat semua tangannya. Perhatikan jari tangannya letak di depannya. Mana yang disebut sebagai tengah-tengah atau jari tengah? Mana? Ini dia, ini ya. Jangan gini. Ini dia, ini jari tengah. Kenapa disebut sebagai jari tengah? Posisinya pas enggak? Tengah-tengah tuh. Di kanan ada berapa? Di kirinya? Berarti dia disebut sebagai jari tengah. Paham sampai sini? Coba sekarang semua perhatikan di barisan si Rizka, Kembar, sama Najiha. Yang dikatakan posisi tengah itu siapa? Di sini. Kenapa dikatakan posisi tengah? Karena di kanan kirinya imbang. Contohnya sebuah timbangan. Timbangan kalian tahu? Bukan timbangan yang digital tuh, bukan. Tapi timbangan yang kanan kirinya tuh ada bebannya. Seperti ini. Yang dikatakan tengah-tengah itu yang mana? Nih, depan ada gambar timbangan. Yang dikatakan tengah-tengah itu yang mana? Tiangnya. Nah, itu dikatakan tengah-tengah. Begitu juga yang melintang di atasnya itu harus posisinya juga harus di tengah-tengah. Satu lagi jungkat-jungkit. Tahu jungkat-jungkit enggak? Kalau kalian mungkin dulu pernah di TK atau pernah main di Batu Ampar atau di pasir sana, kan ada jungkat-jungkit tuh. Itu papanya itu juga diposisikan di tengah-tengah. Kalau diposisikan seperti ini. Sini Wahida nih. Sini si Yayu. Kira-kira kemana dia? Gini kan? Walaupun tak ada beban pun tetap gini dia. Tapi kalau diposisikan di tengah-tengah, tetap gini. Karena Yayu lebih besar dari Wahida. Itu kalau mencari titik tengahnya. Sama kita mencari titik tengah, itu dia. Contohnya kalian punya tali sepanjang 1 meter. Tali tahu enggak tali? Tali tambang tuh. Kalau kalian mau nyari titik tengahnya gimana? Selain diukur, kalau kalian tidak punya meteran atau alat ukur, gimana caranya? Hah? Diapakan? Bisa juga dilipat. Contohnya lah, kertas ini. Nih, kertas. Di depan nih Bapak pegang kertas. Kalian kalau mau mencari titik tengahnya itu gimana caranya? Kalau tidak punya alat ukur atau penggaris nih. Diapakan? Kita lipat. Kita lipat jadi 2, harus pas ujungnya, jangan pula seperti ini. Ini nanti tidak jumpa titik tengahnya nih, Haikal. Perhatikan, Zaki. Caranya harus imbang. Ya kan? Harus seimbang. Nih, kita lipat. Barulah jumpa titik tengahnya nih. Nanti kalau kalian ukur pakai penggaris itu sudah akurat. Contohnya di sini ada 15 cm, di sini juga 15 cm. Tapi kalau kalian ngukurnya tadi seperti yang Bapak contohkan pertama, seperti ini, apakah dia bisa imbang? Kalau Bapak gini kan, dia tidak akan seimbang. Nampak panjang sebelah? Kelihatan kan? Itu dia yang disebut sebagai median atau nilai tengah. Atau bahasa lainnya juga disebut titik tengah. Cara menentukannya sudah tahu, median. Median itu ada rumusnya. Median itu datanya ada 2 jenis. Yang pertama ada apa? Data ganjil. Yang kedua ada data genap. Tentu kalian sudah tahu membedakan genap dan ganjil. Ganjil itu apa? Yang tak bisa dibagi 1. Angka yang tidak bisa dibagi dengan, contohnya berapa? Nih, 5. Kalau kita bagi 2, dia bisa enggak? Dia bisa, tapi bersisa. Syaratnya tidak boleh ada sisa kalau genap tuh nanti. Ini kalau ganjil ini bersisa. Nih kita bagi 2. 1, 2. Ada sisa kan? Coba 4. 4 nih ganjil atau genap. Coba kita bagi 2. Habis enggak dia? 1, 2. Berarti habis. Berarti disebut sebagai angka genap. Coba sebutkan yang angka ganjil sampai 20 aja. Ada berapa aja kelompok Haikal? Angka ganjil. Dari yang paling kecil.
1, 3, 4, 5, 7, 9. Coba kelompok Ica. Dari 11 sampai 20 angka ganjilnya berapa aja? 11, 13, 15, 17, 19. 20 apakah ganjil? Genap. Coba kelompok Rara, dari 20 sampai 30 angka genapnya ada berapa? Ada berapa aja? 20, 22, 24, 26, 28, 30. Kelompok kita 30 sampai 40. Yang genap 32, 34, 36, 38, 40. 39. Cara menentukan ganjil genap tuh gampang. Kita mulai dari angka 1, itu selang-seling. Ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Begitulah dan seterusnya sampai tak terhingga. Angka ganjil genap itu tak terhingga sampai dia bertriliunan. Dulu kelas 4 kan udah pernah belajar kan angka sampai triliunan. Itu tidak perlu kita bahas. Yang kita bahas sekarang adalah median dan modus. Sudah Bapak jelaskan? Oke, Bapak kasih rumusnya. Rumusnya apa? Masih ingat? Median. Median ada dua jenis. Ada data ganjil dan data genap. Data ganjil rumusnya apa? N tambah 1 per 2. Sedangkan yang genap itu N per 2. N itu apa? Hah? Apa? N adalah banyaknya nilai. Jadi nilainya itu nanti kalian hitung datanya. Banyak data, banyak nilai itu sama. Kalian hitung datanya ada berapa. Perlu contoh? Nih, Bapak contohkan. Median. Coba kalian buat datanya sekitar 11 siswa. Coba sebut angkanya berapa aja. 2, 6, 2, 3, 4, 8, 9, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tambah satu lagi biar ganjil. Berapa? 5. Oke. Cara mengerjakan median tadi harus apa dulu? Diurut. Diurut gini. Diurutkan. Jangan diurut aja Wahida. Beda bahasanya. Diurut dengan diurutkan itu beda. Kita urutkan dari yang paling kecil. Dari data ini, mana yang paling kecil? Ada berapa angka 2? Ada 2. Setelah 2, ada berapa 3? Terus 4 ada berapa? 4, 1, 5. 5, 2. Terus 6 ada berapa? 3. Terus 7, 1, 8, 2, 9, 1. Udah pas, coba hitung. Udah pas 13 belum? Udah pas 13. Kita lihat 13 ini ganjil atau genap? 13 ini ganjil atau genap? Kalau ganjil, kita pakai rumus yang mana? N tambah 1 per
2. Masukkan angkanya. N tambah 1 itu berapa? 13 tambah 1 per 2. 13 tambah 1 berapa, Rizka? 13 tambah 1. 14. 14 per 2 berapa, Wahida? 14 per 2 berapa? 7. Ini kadang kawan kalian yang tidak tahu nih 14 per 2 itu apa? 14 per 2 itu artinya 14 kita bagi dengan 2. Kalau kalian tidak bisa membagi 14 bagi 2, pakai jari tangan kalian kan nggak cukup nih. Pakai apa kemarin Bapak ajarkan? Pakai turus. Turusnya dibuat berapa? 14. Habis itu kita coret 2, dapatlah 7. Ini belum selesai. Apakah medianya ini 7 ini? Tidak kan? Artinya apa? Median terletak pada barisan ke-7. Bisa juga disebut sebagai suku ke-7. Kita lihat barisan ke-7-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, barisan ke-7-nya adalah 6. Barisan pertamanya berapa? Barisan pertamanya berapa? Barisan ke-9-nya berapa? 4. Coba kita hitung. Barisan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adalah 6. Paham sampai sini? Coba kalau yang genap. Coba buat datanya genap. Tak usah banyak-banyak. 6 aja. 2, 3, 4, 6, 8. Coba kita lihat. Datanya di depan sudah berurutan atau belum? Sudah. Kalau sudah berurutan seperti ini, kalian tidak perlu kerja 2 kali, tidak perlu mengurutkan lagi, ya kan? Langsung kita masukkan rumusnya, kita cari N-nya dulu sebelumnya. N-nya berapa? 6. Masukkan angkanya, median yang genap, N per 2. Masukkan N-nya, N-nya berapa? 6 per 2 berapa? 3. Artinya median terletak pada barisan ke-3. Berapa barisan ketiganya? Barisan ketiganya adalah 3. Nih, mediannya. Paham sampai sini? Oke, kalau yang data ini mungkin Bapak anggap sudah paham semua. Nanti Bapak lanjutkan yang median data dalam bentuk tabel. Ingat rumusnya kan? Data ganjil genap ingat kan? Ini statistika nih, data nih, kita belajar bukan hanya di kelas 5. Nanti di kelas 6 kita nyambung lagi. Tapi sedikit agak sulit, datanya itu dalam bentuk tabel ganda. Tabelnya ganda. Nanti berlanjut lagi kalian di SMP jumpa di kelas 2 SMP. Nanti di SMA jumpa lagi di kelas 1 SMA. Ini tentang statistika nih. Ini apa, ingat-ingat aja lah. Rumus-rumusnya tuh. Oke, kalau dalam bentuk tabel dia seperti ini. Bapak jagokan sini nilai. Coba frekuensinya, kalian buat. 50-nya berapa kita buat? 3, 60, 6, 70. Berapa? Besar dikit. 9.
80. 12. 90. Berapa? 6. 6. Terakhir 100. 2 ya. Yang dapat 102 orang. Sian dia, 2 orang yang dapat 100. Tak tuntas berarti yang lain tuh. Oke, perhatikan. Kalau dalam bentuk tabel, ini cara membuatnya, mediannya. Sebelum kalian mengerjakan nanti mencari medianya, harus kalian cari frekuensi apa? Iya, FK itu apa? Kepanjangan dari FK tuh. Apa? Frekuensi. Ada yang bilang kemarin katanya frekuensi komunikasi. Bukan itu, tapi frekuensi komutatif. Frekuensi komutatif ini apa? Frekuensi hasil penjumlahan dari frekuensi yang sebenarnya. Dari sebelahnya, caranya dengan di zigzag. Berarti di sini berapa? 3. Terus 3 tambah 6. 9 tambah 9. 18 tambah 12. 32. 30 tambah 6. 36 tambah 2. Nah, dapat di sini kita N-nya. Berapa N-nya? 38. Oke. Ini gunanya untuk apa FK ini? Ada yang tahu? Untuk mencari barisannya. Untuk mencari barisannya nanti. Oke. Kita cari mediannya. Median. Sekarang datanya ganjil atau genap. 38 itu ganjil atau genap? Genap. Kalau genap rumusnya apa? N tambah 1? N per 2. Masukkan angkanya. N-nya 38 per 2. 38 per 2 berapa? Kalau bingung pakai turus. Kalau tak cukup pinjam tangan kawan sebelah Tuhan. Berapa? 19. Ya, 19. 19. Di sini tak ada angka 19 nih. Di sini cara mencarinya gimana? Ada yang tahu? Kita cari dulu barisannya. Makanya dibuat di sebelahnya sini nanti. Nih. Nilai 50 berarti barisan 3. Ya. 1 sampai 3. Barisan 60. Kok 3? Karena 3 itu udah barisan 50 itu. Yang di atas ini. Berarti nyambung 4 sampai 9. Di sini coba diam dulu. Diam dulu. Mimi, coba yang 70. Berapa? 9 sampai 18. Rizka, barisan nilai 80. Barisannya berapa? Oh iya, 10. Salah, Mei. Bukan 9, Mei. 9 sudah masuk di nilai 60. Rizka, 30. Apa 30? 80. 18. 19 sampai 30. Adiba, 90. 31 sampai 36. Najiha, 100-nya? Betul? Zaki? 37 sampai 38. Sekarang Bapak tanya. Barisan kelima, nilainya berapa? Bapak ulang. Barisan kelima, nilainya berapa? Yang jawab 50, angkat tangan. Yang jawab 60.
Yang jawab 90. Coba kita lihat. Nih, 50-nya berarti pada barisan ke 1, 2, 3. 4-nya di mana? Geser ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di mana? 60, bukan 90, Aira. 90-nya berapa barisannya? 31 sampai 36. Berarti 32, 33, 34, 35, 36 itu di sini. Kawanannya itu di 90. Tuh, Wahida. Kalau barisan ke-20 nilainya berapa? 70? 80. Kalau barisan ke-36 baru 90. Oke, sekarang soal kita ini barisannya terletak pada 19. Berarti nilai berapa? Berapa? Kita lihat 19. Nah, ini ada angka 19 ini. Berarti 80. Paham sampai sini? Kalau menentukan modus, itu tidak perlu kita buat frekuensi komutatifnya ini. Kalau Bapak tanya, modus dari data di depan itu berapa? 80 dengan frekuensi 12. Modus keduanya berapa? 9, 10, 70 dengan frekuensi 9. Nih, paham sampai sini kan? Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada, Bapak kasih LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan per kelompok. Di sini LKPD-nya. Satu kelompok ada yang 4, ada yang ini 5, tak apalah. Ini yang meanya ini tak usah diisi dulu ya. Nanti kita tinggalkannya dulu yang meanya. Satu orang menulis, satu orang mencari. Satu orang nulis, yang lain mencari, maksudnya gitu. Jangan satu orang menulis, satu orang mencari. Oke, jika tidak paham, silakan bertanya. Mana yang menurut kalian agak sulit? Meanya tak usah. Nah, itu kerjakan tuh yang data apa? Ini. Nama kelompoknya dibuat dulu. Nama kelompok. Ini kan kurang nih tabelnya nih. Nanti buat aja di bawahnya nih. Tambah 1. Biar cepat, 2 orang ngerjakan yang ini, 2 orang yang ini. Yang sedikit agak sulit kerjakan yang memang betul-betul paham. Itu yang medianya itu boleh dibuat tabel. Boleh dibuat tabel medianya. Boleh? Tapi di bawahnya kan bisa nih. Ini cukup nih. Yang meanya tinggalkan aja dulu ya. Dua orang buat tabel yang itu biar cepat. Tabel yang ini dibuat. Berarti ada 2 jawaban, ada 2 jawaban tuh. Ini kan ada nih tabelnya. Ngapa di sini dibuat? Oh iya, ya, buat aja di sini nanti. Buat di sini juga ya.
Dibuat dulu tabelnya. Judulnya apa tabelnya di sini? Satu tabel itu bisa dibuat 2 jawaban. Untuk untuk median dan modus. Apa? Kelompok dibuat. Mana? Buatlah sini. Kelompok. Ya. Tabel frekuensi boleh. Itu depan tabel frekuensi itu. Kalau tabel frekuensi beserta turus baru dibuat turusnya, ini kan tak ada. Perhatikan yang nama kelompok Haikal ini buat kelompok 1 ya. Haikal. Dengar, kelompokmu kelompok 1. Kelompok si Rara kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Kalau salah disilang. Ya. Banyak siswa yang memiliki nilai 70, ada 5 siswa. Coba kalian lihat nilai 70-nya mana? Betul nggak 5 siswa? Harusnya berapa? 9. Berarti betul atau salah? Salah. Lanjut. Siswa yang memiliki nilai 70 ada 80 ada 7 siswa. 80 mana? Betul atau salah 80 tuh? 7 siswa. Betul? Nah, kalau benar berarti checklist. Banyak siswa yang apa nih? Memiliki nilai 90 ada 4. Betul nggak 4? Betul, kalau betul checklist. Nah, di sini nama kelompoknya, anggotanya siapa aja? Dicoret, yang udah itu dicoret biar gampang. Nanti terhitung 2 kali. Nah, biar Ara buat tabelnya dulu. Dah? Ya. Langsung di sini aja dibuat tabel. Buat tabel di sini, ya. Satu orang suruh nulis yang tulisannya, suruh buat tabel di sini yang tulisannya cantik. Yang sudah dicoret aja. Tujuh siswa. Ya, buat anggota kelompoknya di situ. Ada 50 ya? Mana? Oh iya, ada. Sembilan. Oke, dipercepat waktunya 10 menit lagi. Buat secantik mungkin tabelnya tuh. Hitung betul-betul. Nanti dicocokkan dengan jumlah datanya atau banyaknya data atau disebut sebagai N. Dihitung betul-betul. Tunggu. Mana N-nya? Coba jumlahkan dulu. Coba cocokkan yang ini. Betul nggak 99? Berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawahnya 3. 10 kali 3? Berarti datamu kurang. Ya 80 masuk. 7. Nah, udah pas berarti. Nah. Dah.
Buat N-nya modusnya berapa? Kan? Nah, median lagi. Hah? Tak dicari dulu apanya? Frekuensi kumulatifnya. Dicari dulu frekuensi kumulatifnya. Apa? Ya, yang tidak disilang aja. Nah, pegang dulu. Ini belum. Yang satu ini belum. Udah? Ini udah? Belum? Hah? Mediannya enggak? Tak usah lagi kan kita modus sama median. Udah, bentar, pegang dulu. Udah, pegang dulu. Nanti Bapak ambil ke sana.
Udah semua? Kelompok Rara udah? Coba kelompok Haikal maju ke depan. Maju depan. Ini biasa buka dari kelompok 4 ke kelompok 1. Perhatikan kelompok Haikal. Kita lihat betul atau salah yang dikerjakan oleh kelompok Haikal. Haikal buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, coba tentukan modus dari data di atas, dari data yang di dalam kertas itu. Berapa modusnya kelompok Haikal? Modus dari data di atas adalah 70 dengan frekuensi 9. 70 dengan frekuensi 9. Kira-kira betul atau salah? Betul? Lanjut ke median. Median dari data di atas adalah 70 karena 70 berada di baris ke-15. 70 terletak pada baris ke-15. Betul atau salah? Baris ke-15. Coba. Betul atau salah? Terletak pada barisan ke-15. Betul? 70 pada barisan ke-15. N-nya berapa dapatnya Haikal? N-nya dapatnya 29. 29. Betul atau salah? Kenapa salah? Aku. Berapa Wahida? Karena N-nya itu 30, bukan 29. Yang lain, kelompok lain ada yang dapat 29. 29. Coba hitung datanya tuh berapa? Coba dihitung. Baris ke kanannya berapa tuh? Data ke kanannya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini. 10 ke bawahnya? 10 kali 3? 30. 30 Haikal, bukan 29. Mana? Memang medianya betul, jawabannya tadi. Cuman pada menentukan N atau banyak nilainya itu salah. Paham sampai sini? Paham. Tutup dulu. 90 ya kurang 1. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Duduk. LKPD-nya kumpulkan dengan Bapak. Ini. Kami balik ke sini. Perhatikan kelompok mana yang paling betul jawabannya dan paling rapi membuatnya. Kelompok 2. Belum, Bapak mau mereview. Kelompok 2, bentar. Di sini yang paling rapi tanpa tip X itu ada kelompok 4. Terbaik pertama. Kelompok si Kahila, siapa? Wahida, Aira, dan Sofia. Kelompok terbaik. Yang kedua ada kelompok Rara. Kelompok 2.
Yang ketiga ada kelompok Haikal. Kelompok 1. Dan terakhir kelompok Nabila. Kenapa Bapak bilang kelompok Nabila ini paling terakhir? Di sini dia kesalahannya pada membuat barisan. Harusnya barisan keberapa tadi? Ke-15. Kelompok si Nabila di sini dibuat barisan ke-19. Median terletak pada barisan ke-19 yaitu 70. Harusnya barisan keberapa tadi? 15 bukan 19. Hati-hati dalam mengerjakan sebuah soal. Harus teliti. Paham sampai sini? Oke, kalau paham kita tutup dulu. Oke, kira-kira dari belajar median dan modus ini, ada yang mengalami kesulitan enggak? Yang menurut kalian sulit, sangat sulit. Oke, kategorinya mudah, sedang, atau sulit? Mudah. Ada yang bilang sedang, ada yang mudah. Yang bilang sedang, coba angkat tangan. Ada berapa orang? Coba tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang bilang mudah? Yang bilang mudah? Mana yang bilang mudah tadi? Coba angkat tangan yang bilang mudah. Tak ada. Tadi 3 orangnya bilang mudah. 3 orang. Dari kesimpulan ini tadi, coba modusnya itu bisa kita ambil. Siapa berapa apa modusnya? Mudah atau sedang? Sedang, karena yang memilih sedang itu lebih banyak. Ya kan? Ada berapa orang tadi? 14 orang. Oke, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari belajar hari ini? Oke, Sofia, coba. Situ aja, baca yang kuat. Apa kesimpulannya yang kita dapat dari belajar hari ini? Apa aja? Median. Yang kuat. Median adalah nilai tengah dari sebuah data yang telah diurutkan. Oke, median adalah nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan. Betul atau salah tuh? Betul kan? Median itu adalah nilai tengah dari sebuah data yang kita urutkan. Kalau belum kita urutkan, apakah bisa kita menentukan median? Tak bisa kan? Syaratnya harus apa tadi? Harus kita urutkan dari yang paling kecil. Lanjut, apa lagi? Modus berguna untuk mengetahui nilai yang paling umum atau yang paling banyaknya muncul. Modus adalah apa? Modus adalah untuk mengetahui modus berguna untuk mengetahui nilai yang paling banyak atau paling sering muncul. Betul tidak tadi? Bapak jelaskan, modus itu untuk mengetahui data atau nilai yang paling banyak muncul. Betul atau tidak? Nah, tadi menentukan modus itu diurutkan tidak mencari modus itu? Harus diurutkan enggak? Tidak harus. Modus itu tidak harus diurutkan. Kalau kalian membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini, baru kita urutkan dari yang paling kecil, baru bisa tahu modusnya berapa. Paham sampai sini? Kalau paham Bapak tutup. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini tentang belajar median dan modus. Haikal bisa disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah walhamdulillahi rabbil alamin.
Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Nanti kita sambung pada hari Senin. Nanti anak-anaknya tetap yang ini juga. Oke. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh istirahat dulu.